Baik, selamat berjumpa. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa diri saya. Baik, nama saya itu Dadang Sugiana. Lengkapnya mungkin kalau di kampus adalah karena harus pakai gelar Dr. Dadang Sugiana MSI. Saat ini saya sedang berada di ruangan kerja saya karena kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi wakil dekan 1 atau wakil dekan bidang akademik, kemahasiswaan, inovasi dan kerjasama di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Secara administratif saya sendiri tercatat sebagai dosen tetap di program studi manajemen komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Ya baik saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dari perspektif komunikasi atau perspektif keilmuan komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, manusia itu pada dasarnya adalah memiliki dua dimensi dalam manusia, yaitu sebagai makhluk individual yang benar-benar sebagai katakanlah makhluk fisiologis, dan juga adalah sebagai makhluk sosial yang benar-benar manusia itu tidak harus selalu tergantung kepada orang lain. Disinilah berlaku ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, homo socius gitu. Nah, sesuai dengan mata kuliah atau katakanlah mata ajaran yang akan sama-sama kita ikuti ini, yaitu mata kuliah sosio humaniora, maka kita akan lebih banyak melihat atau katakanlah mengungkap manusia itu sebagai makhluk sosial. Tetapi juga dalam hal ini tidak serta-merta kita melihatnya berdasarkan prinsip-prinsip sosiologi, tapi juga dari prinsip-prinsip psikologi. Yang kedua hal ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihatnya dari perspektif komunikasi. Oleh karena itu saya judul kuliah pada hari ini adalah manusia dalam perspektif komunikasi. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu karakteristik manusia sebagai makhluk sosial itu yang selalu tidak untuk selalu berhubungan dengan orang lain adalah karena manusia itu saling berkomunikasi di situ. Nah, kalau manusia tidak saling berkomunikasi dengan manusia lainnya, maka tidak lengkaplah eksistensi dia sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu saya ingin menegaskan, manusia salah satu cirinya sebagai makhluk sosial itu adalah sebagai manusia komunikasi. Nah, dalam konsep keilmuan komunikasi, manusia itu bisa dilihat sebagai makhluk komunikan istilahnya, atau makhluk partisipan komunikasi di situ. Nah, ada beberapa konsep yang memandang manusia sebagai makhluk komunikasi, walaupun konsep ini barangkali lebih banyak itu diadopsi dari perspektif keilmuan psikologi di situ. Oleh karena itu saya akan mulai uraian pada hari ini dengan konsepsi psikologi tentang manusia yang nantinya juga pasti ada irisannya dengan konsepsi sosiologi di situ. Nah, yang pertama adalah dari teori-teori psikoanalisis itu memandang manusia atau konsepsi tentang manusia itu bisa dirumuskan dalam sebuah istilah yaitu homo volens. Sekali lagi homo volens dengan v ya di situ. Artinya manusia berkeinginan, di mana teori atau perspektif ini itu diprakarsai oleh Sigmund Freud di situ, yang mengatakan bahwa dalam diri manusia itu atau kepribadian manusia itu ditandai oleh adanya interaksi di antara ketiga subsistem dalam kepribadian manusia itu sendiri, yaitu id, tulisnya ide, ego, dan superego. Id sendiri, ide tadi adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia.
Dengan kata lain, id ini semacam pusat insting. Karena kita tahu insting artinya hawa nafsu di situ. Yang dalam kamus agama disebutnya hawa nafsu di situ. Nah, dalam hal ini ada dua insting dominan di dalam diri manusia menurut psikoanalisis. Yang pertama adalah libido. Semua orang tahu kan, libido. Libido itu adalah insting reproduktif yang menyediakan energi dasar. Jadi sekali lagi, libido itu adalah insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Ini, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif itu direpresentasikan oleh yang namanya libido. Yang kedua adalah thanatos. Menulisnya Thanatos. Ini adalah sebaliknya dari yang tadi. Thanatos itu adalah insting destruktif dan agresif di sini. Nah, kalau tadi yang disebut libido itu disebut juga sebagai insting kehidupan atau bahasa latinnya eros namanya. Yang dalam konsep Freud bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk misalnya kasih ibu, pemujaan pada Tuhan, dan cinta diri, atau istilahnya zaman sekarang itu narcissism. Nah, sekarang orang cenderung untuk narsis dengan selfie segala macam. Berarti itu adalah representasi dari apa tadi? Dari libido tadi, sebagai insting yang bernuansa kehidupan di situ. Nah, bila tadi libido itu adalah insting kehidupan, maka sebaliknya thanatos merupakan insting kematian di situ. Jadi semua motif manusia itu adalah gabungan antara eros dan thanatos di situ. Si id tadi sebagai subsistem pertama dari kepribadian manusia itu bergerak berdasarkan prinsip-prinsip kesenangan. Jadi kalau kita mengedepankan kesenangan, itu pasti yang memotivasinya, yang mendorongnya adalah id tadi. Atau prinsip-prinsip kesenangan itu dalam bahasa Inggrisnya kan kita tahu adalah pleasure principle di situ. Ingin segera memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita tidak sabar, ingin hidup secara instan, itu kita didorong oleh yang namanya id di dalam diri kita itu. Nah, oleh karena itu, yang namanya id itu pasti bersifat egoistis. Semua orang pasti punya sikap egoistis tadi, gitu kan. Nah, sifatnya. Jadi itu pasti didorong oleh yang namanya id. Jadi sekali lagi, id bersifat egoistis, cenderung tidak bermoral dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Maka boleh disimpulkan, id adalah tabiat hewani manusia. Baik, dalam hal ini saya ingin tegaskan, dalam diri manusia juga ada tabiat hewani di situ. Mengapa orang misalkan melakukan incest, membunuh orang, rakus dan seterusnya, itu adalah representasi dari tabiat hewani kita yang didorong oleh id tadi. Nah, namun demikian ya, walaupun id itu mampu melahirkan keinginan, maka id sendiri sebetulnya tidak mampu memuaskan keinginannya. Oke, itulah adalah id sebagai tabiat hewani. Nah, subsistem yang kedua dalam kepribadian manusia itu dikenal dengan istilah ego. Ada orang mengatakan kamu egois. Apakah benar yang dimaksud egois itu adalah representasi dari ego? Apakah tidak tadi itu seperti direpresentasikan oleh id? Nah, jadi ego itu berfungsi untuk menjembatani antara tuntutan id dengan realitas di dunia luar. Baik. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan ego itu adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Jadi ego itu penengah atau mediator antara tuntutan-tuntutan hewani tadi, nafsu hewani, dengan realitas dan realitas yang ada di dunia luar dan realistik. Nah, ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya
dan hidup sebagai wujud yang rasional. Tapi ini hanya berlaku pada diri manusia yang normal, artinya yang sehat secara psikologis di situ. Jadi kalau dalam diri kita itu ada bisikan-bisikan, wah, yang mendorong kita berperilaku buruk, kita dalam keadaan gamah, kalau saya melakukan ini nanti saya akan dosa, saya akan dihukum. Maka pada saat itu sebetulnya sedang terjadi konflik antara id tadi yang instingnya insting hewani dengan ego yang mendorong kita untuk berpikir rasional dan realistik di situ. Nah, ego itu selalu bergerak berdasarkan prinsip realitas, reality principle di situ. Nah, ketika id mendesak supaya misalnya Anda itu membalas ejekan dengan ejekan karena nafsu hewani, kita tahu yang namanya hewan itu kalau misalkan dicakar, pasti hewan itu mencakar kembali. Nah, dalam diri kita pun sama. Ketika kita misalkan dibully oleh orang, diejek, pasti nafsu kita juga ingin membalas orang itu dengan ejekan. Nah, jadi ketika kita ini misalkan diejek oleh seseorang dan kita ingin membalasnya dengan ejekan lagi, maka di situ ego memperingatkan kita bahwa misalnya jangan dong, jangan dibalas dengan ejekan. Dia kan bos kita. Kalau kita melawan bos, maka risikonya dipecat. Nah, ketika dalam diri kita ada pertimbangan itu, maka si ego sedang melawan id di situ. Baik, gitu ya. Nah, karena kalau kita mengikuti desakan id semata-mata dalam konteks tadi melawan ejekan bos, ya kita termasuk makhluk yang konyol. Maka dengan demikian, kalau kita bertindak konyol, boleh dipastikan bahwa id kita itu memenangi atau mendominasi ego kita. Atau dengan kata lain, ego kita dikalahkan oleh id, oleh nafsu hewani tadi. Nah, baik, unsur yang ketiga atau unsur moral dari kebidanan kita ini, seperti dikemukakan oleh Sigmund Freud, itu disebut dengan super ego. Baik, sebelum lanjut saya ingatkan bahwa menurut psikoanalisis, kepribadian diri kita itu merupakan interaksi di antara tiga subsistem dari sistem kepribadian, yaitu id, ego, dan super ego. Dua yang pertama, id dan ego, sudah kita jelaskan tadi, sudah sama-sama kita simak. Nah, yang terakhir adalah super ego. Super ego itu adalah unsur moral, gitu. Super ego adalah semacam polisi kepribadian. Lagi, unsur ego itu semacam polisi kepribadian yang mewakili sesuatu yang ideal atau yang seharusnya, yang mengedepankan prinsip-prinsip moralitas di situ. Dengan kata lain, orang sering mengatakan super ego itu adalah hati nurani. Conscience di sini, conscience. Jadi super ego itu adalah hati nurani. Kalau id tadi adalah insting hewani, ego adalah akal di situ. Nah, si id sendiri adalah hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. Nah, kenapa seseorang itu peduli dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam sistem sosialnya? Itu yang mempengaruhinya adalah super ego. Sehingga orang memiliki rasa malu, rasa menyesal, rasa berdosa, dan lain-lain. Itu artinya sedang didorong oleh salah satu subsistem atau aspek kepribadian yang kita sebut tadi super ego di situ. Nah, super ego itu kadang-kadang memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tak berlainan ke alam bawah sadar. Kadang-kadang itu. Nah, tapi perlu dicatat, baik id maupun super ego itu kedua-duanya berada dalam bawah sadar manusia. Lagi, id dan super ego itu kedua-duanya cenderung berada di dalam bawah sadar manusia. Sedangkan ego sendiri berada di tengah antara memenuhi desakan id dan juga peraturan super ego. Jadi antara bisikan, bisikan setan dengan bisikan malaikat.
Id itu adalah bisikan nafsu, setan. Superego adalah bisikan malaikat. Ego adalah diri kita, ada di tengah-tengah. Oleh karena itu, ketika misalkan id tadi itu berkonflik dengan superego, maka yang terjadi pada diri kita adalah kita mengalami kecemasan, kewaswasan, anxiety. Nah, itu di situ. Oleh karena itu, ketika kita mengalami ketegangan, untuk mengatasinya ada dua hal. Kita bisa menyerah pada tuntutan id, misalkan, aduh ini gimana, capek kita ini. Nah, kita menyerah. Kalau capek ya minumlah minuman keras misalkan, atau berbuat yang maaf nih melanggar hukum atau melanggar agama gitu. Oke, di situ bisa kita. Kadang ada orang kan, saya ingin relax dengan maaf, misalkan sekarang lagi marak itu menggunakan narkoba misalkan ya. Itu alasannya adalah lari dari ketegangan di situ. Nah, oke, itu berarti kita mengikuti desakan id atau tuntutan id. Tetapi ketika kita melakukan itu dalam waktu yang bersamaan dalam diri kita, maka ada gerakan dari super ego untuk menghukum kita. Oke, Anda misalkan lari dari ketegangan, lalu Anda nyabu atau Anda berbuat yang melanggar hukum. Oke, benar. Gitu. Tetapi seketika dalam diri Anda timbul rasa menyesal, rasa berdosa di situ, rasa bersalah. Maka pada saat itulah super ego itu menghukum ego karena ego telah mengikuti id di situ. Baik, yaitu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ketegangan, konflik atau frustasi, maka ego secara tak sadar menggunakan mekanisme pertahanan ego. Apa mekanisme yang digunakan? Nalar, akal. Manusia punya nalar dan akal di situ. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan perspektif manusia menurut psikoanalisis itu secara singkat bisa digambarkan bahwa perilaku manusia merupakan interaksi antara komponen biologis yang tadi disebut id, komponen psikologis yang disebut dengan ego, dan komponen sosial atau super ego di situ. Atau bisa dikatakan kepribadian manusia itu atau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh unsur animal, rasional, dan moral. Atau bisa dikatakan lagi, lebih jelas lagi, perilaku manusia dipengaruhi oleh hasrat hewani, hasrat akali, dan hasrat nilai di situ. Nah, itulah konsepsi manusia sebagai makhluk komunikasi menurut perspektif psikoanalisis. Nah, baik. Sekarang yang kedua, manusia pun sebagai makhluk komunikasi, sebagai makhluk komunikan, bisa dipandang dari perspektif behaviorisme. Nah, dalam konsep behaviorisme, manusia itu merupakan makhluk yang pasif di situ. Maka dalam bahasa asingnya disebut homo mechanicus. Kalau tadi homo polens di psikoanalisis. Menurut behaviorisme atau behavioristik, manusia itu adalah makhluk mechanicus, makhluk mekanis. Dan dalam perkembangannya, behaviorisme atau teori-teori behaviorisme itu lebih dikenal dengan istilah teori belajar di situ. Karena menurut kaum behavioris, seluruh perilaku manusia itu kecuali insting, lagi menurut kaum behavioris, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah merupakan hasil dari proses belajar. Anda sekarang bisa berkata sopan atau kasar kepada orang lain tidak serta-merta bisa melakukan itu, melainkan itu merupakan hasil dari proses belajar yang bersifat akumulatif, terus-menerus. Ketika Anda lahir dulu, begitu Anda melihat makanan atau nasi, bukan disuapkan ke mulut, tapi mungkin ke rambut, ke kepala, ke mana-mana. Sehingga pada akhirnya ibu Anda mengatakan,
Nah, bukan itu. Kalau makan itu adalah begini. Sehingga sekarang walaupun Anda itu matanya ditutup dalam ruangan yang gelap gulita, begitu Anda makan, pasti Anda menyuapkan makanan itu ke mulut, bukan ke hidung atau ke telinga. Nah, itu keyakinan kaum behavioris bahwa semua perilaku manusia itu sebagai hasil dari proses belajar, hasil dari pengalaman yang real di situ. Oke. Tetapi di sini perlu ditekankan, dalam perspektif behaviorisme, belajar itu artinya adalah perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh dari lingkungan. Jadi semua perilaku kita ini, kenapa kita bisa berkata-kata sopan, menghormat, dan kita bisa tahu kalau orang tua atau harus dihormati, gitu kan? Kalau orang miskin harus disayangi, diberikan zakat. Itu semuanya adalah karena kita belajar dari lingkungan di situ. Nah, lingkungan di sini merupakan agen sosialisasi bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial sebelum dia itu terjun ke sistem sosial yang lebih luas, katakanlah masyarakat, misalkan di situ. Nah, di dalam diri manusia, di dalam konsep behaviorisme tidak pernah dipersoalkan soal manusia baik, buruk atau jelek di situ, rasional atau emosional itu. Tetapi behaviorisme itu hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia itu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Baik, maka disinilah gitu kan seringkali orang menyalahkan. Kenapa dia begitu? Karena gaulnya salah gaul dan seterusnya. Kalau berkata begitu, berarti orang itu sedang menggunakan perspektif manusia berdasarkan behaviorisme di situ. Nah, oleh karena itulah timbullah konsep manusia sebagai makhluk mesin, homo mechanicus. Gitu. Tergantung mau dibentuk kemanapun juga, ibarat mesin atau robot kan gitu. Gimana orang yang menggerakkannya. Nah, salah seorang tokohnya, misalkan Aristoteles, ini seorang filsuf yang sangat terkenal, berpendapat sebetulnya bahwa pada waktu lahir manusia itu atau jiwa manusia itu tidak memiliki apa-apa waktu lahir itu. Ibarat sebuah meja lilin yang putih dikenal dengan istilah tabula rasa. Jadi setiap manusia itu sejak lahir itu tidak memiliki warna apa-apa selain putih. Jadi manusia tabula rasa di situ. Yang siap dilukis oleh pengalaman. Jadi si lilin yang putih tadi tergantung apakah nanti menjadi indah, menjadi apa, tergantung lukisan yang ada. Dan lukisannya itu dikenal dengan istilah pengalaman. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari keluarga sampai kepada lingkungan yang terbesar di situ. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif behaviorisme tadi, perilaku manusia itu sebagai hasil dari pengalaman. Jadi pengalaman diyakini ini sebagai satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Jadi orang kenapa berpengetahuan, kenapa orang memiliki sikap mental tertentu atau berketerampilan tertentu, itu semuanya berdasarkan pada pengalaman. Dan pengalaman itulah yang dikatakan sebagai proses belajar dari pengalaman. Baik. Jadi secara psikologis gitu, ini berarti bahwa seluruh perilaku manusia, kepribadian dan temperamen itu ditentukan oleh pengalaman indrawi. Jadi yang maksud di sini adalah pengalaman empirik, pengalaman yang bisa ditangkap secara empirik oleh alat indera kita. Maka dikatakan secara psikologis ini berarti seluruh perilaku manusia, kepribadian dan temperamen itu ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensory experience di situ. Nah, pikiran dan perasaan bukan penyebab perilaku kalau menurut behaviorisme, tetapi disebabkan oleh perilaku masa lalu. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat manusia itu berdasarkan perspektif psikologi kognitif. Tapi sebelum ke situ saya ingin menegaskan terlebih dahulu
inti dari pandangan behaviorisme terhadap manusia sebagai makhluk komunikan atau makhluk komunikasi, di mana tadi manusia bisa berinteraksi dengan manusia lainnya itu adalah dibentuk oleh pengalaman-pengalaman empiriknya. Apakah itu pengalaman itu merupakan pengalaman yang katakanlah berbentuk proses belajar stimulus respon yang langsung, atau juga yang disebut dengan pengalaman belajar yang operan atau operan conditioning di situ. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu sekarang di sini. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya nanti itu akan lebih secara spesifik dibahas. Jadi ini sebagai overview aja. Dan kelemahan dari pandangan atau cara pandang behaviorisme terhadap perilaku manusia, bahwa behaviorisme itu memang agak sukar menjelaskan tentang motivasi. Padahal di sisi lain orang berkeyakinan semua tindakan kita sebagai manusia itu pasti ada motifnya, ada motivasinya. Motivasi sendiri adalah proses memunculkan motif di sini. Nah, behaviorisme tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting untuk dibahas. Nah, karena motivasi itu terjadi dalam diri individu. Sedangkan pada kaum behavioris hanya melihat pada peristiwa-peristiwa eksternal. Jadi boleh saya simpulkan, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial menurut pandangan kaum behavioris itu hanya bisa dilihat atau didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya eksternal, yang tampak ketika dia itu berinteraksi dengan orang lain. Sementara bagian internal dalam diri manusianya tidak pernah menjadi pertimbangan dari kaum behavioris di situ. Nah, oleh karena itu timbullah kritik dari salah satu perspektif yang lain, yaitu perspektif psikologi kognitif di situ. Jadi perspektif yang ketiga. Nah, menurut perspektif psikologi kognitif, gitu kan, manusia itu bukan sekadar makhluk mesin yang bisa digerakkan atau dipengaruhi sepenuhnya oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Tetapi manusia juga adalah sebagai makhluk yang berpikir, yang merdeka. Bahkan nanti dalam satu psikologi yang disebut dengan psikologi Gestalt, bukan lingkunganlah yang mempengaruhi manusia katanya, tapi bagaimana manusia itu mempersepsi lingkungan, sehingga pengaruh lingkungan terhadap manusia itu bisa berbeda-beda. Nah, barangkali adik-adik atau Anda semuanya sering atau bahkan selalu menyaksikan kenapa orang yang berasal dari keluarga yang sama tapi kepribadiannya berbeda-beda. Bukankah dia hidup dalam lingkungan keluarga yang sama, tapi anak sulung itu anak yang soleh misalkan, anak yang lainnya jadi anak yang salah. Nah, ini menjadi bukti kritik dari psikologi kognitif terhadap psikologi behavioristik di situ. Nah, oleh karena itu psikologi kognitif itu lebih mengisyaratkan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk rasional di situ. Oleh karena itu penganut kaum psikologi kognitif itu sering dikenal dengan istilah kaum rasionalis. Nah, kaum rasionalis itu mempertanyakan apakah betul bahwa penginderaan kita melalui pengalaman langsung itu sanggup memberikan kebenaran sebagaimana diyakini tadi oleh kaum behavioris di situ. Karena kemampuan alat indera kita ini sebetulnya dipertanyakan keakuratannya. Contoh misalkan, indera penglihatan kita meyakini bahwa secara empirik, secara nyata, rel kereta itu kalau kita lihat itu bertemu dalam sebuah titik, ya kan? Ini rel, karena saking jauhnya seperti bersatu. Kenyataannya, apakah rel itu bersatu? Tidak, rel tetap aja rel di situ. Nah, di sini berarti indera kita tidak selamanya mampu memberikan kenyataan atau kebenaran yang sesungguhnya di situ. Terus misalkan, apakah katakanlah telinga kita nih, telinga kita baru akan mendengar detak jam dinding nih ketika kita memperhatikan jam dinding itu. Oh, benar jam dinding itu berdetak. Tapi ketika kita misalkan sedang bermesraan dengan kekasih kita, nggak terdengar itu. Padahal si jam itu
terus berdetak. Walaupun kita juga sedang berduaan dengan kekasih, baru kita sadari itu ada ketika kita memperhatikannya. Nah, itulah kelemahan behaviorisme tadi yang mengedepankan aspek-aspek realistik tadi. Tadi ini dibantah oleh psikologi kognitif di situ. Nah, oleh karena itu, dalam psikologi kognitif itu bisa disimpulkan yang mempengaruhi perilaku manusia itu adalah perilaku manusia dalam arti pengetahuan, sikap mental, dan keterampilannya adalah jiwa, mind di situ. Jadi jiwalah atau mind yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera. Jiwa menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna dari realitas. Di situ. Jadi tidak semua stimuli kita terima oleh diri kita. Kalau tadi dalam behavioristik asal ada stimulus langsung direspon. Kognitif tidak, tergantung stimulusnya seperti apa. Saya berikan contoh konkret. Seorang ibu misalkan yang tidur di samping bayinya akan tetap itu tidur nyenyak, sekalipun di sekelilingnya ada suara riuh rendah, orang yang teriak-teriak keras itu suara, tetap aja dia itu tidur. Tapi dengan serta-merta si ibu itu akan bangun seketika ketika bayinya menangis. Padahal tangisan bayi itu lebih halus, lebih lembut ketimbang teriakan-teriakan orang yang sedang demo misalkan. Tapi itu yang membangunkan ibu. Nah, kenapa demikian itu? Nah, ibu itu bangun dengan segera seperti penyelam, katakanlah yang tergesa-gesa muncul di permukaan air laut, karena tadi gitu. Si ibu itu memiliki keterikatan jiwa dengan anaknya. Makanya seringkali anak itu adalah belahan jiwa dari ibunya. Jiwalah yang mempengaruhi perilaku. Katanya tadi, bukan lingkungan di situ. Baik, dan aliran rasionalisme itu tampak jelas itu direpresentasikan oleh sebuah aliran psikologi, yaitu psikologi Gestalt, yang mengatakan tadi bukan lingkungan yang mempengaruhi manusia, tapi bagaimana manusia mempersepsi lingkungan itu. Lingkungan yang sama akan berakibat atau berpengaruh berbeda karena persepsi orang yang dikenai lingkungan itu berbeda di situ. Nah, oleh karena itu, kata-kata yang sama belum tentu memiliki makna atau arti yang sama. Contoh misalkan ya di sini. Kalau di dalam bahasa Sunda sayur itu sayur, bahasa Jawa jangan, gitu. Atau maaf itu contoh yang salah. Kata-kata yang sama misalkan bisa dengan bisa. Bisa diartikan itu dapat, mampu, tapi dalam konteks yang lain bisa adalah racun ular. Seperti itu. Jadi di sini psikologi kognitif itu punya ungkapan, kata-kata tiada bermakna, oranglah yang memberikan makna. Words don't mean, people mean. Jadi di sini apa? Di sini diakui ada eksistensi manusia sebagai manusia. Kenapa? Karena psikologi kognitif mengakui eksistensi manusia itu sebagai Homo sapien, makhluk yang berpikir di situ. Kalau tadi behaviorisme adalah makhluk yang makhluk mesin di situ. Baik. Oleh karena itu, dalam psikologi kognitif dikenal bahwa behavior atau perilaku itu merupakan hasil interaksi antara person, diri orang itu dengan environment, dengan lingkungan. Itu perilaku itu merupakan interaksi antara diri orang itu dengan lingkungannya, dengan stimulusnya. Makanya di sini dikenal istilah ada stimulus organism response di situ. Oke, oleh karena itu dalam psikologi kognitif maka secara keilmuan komunikasi atau sosiologi itu muncullah apa yang disebut dengan disiplin atau konsep dinamika kelompok, di mana kelompok itu sebagai wujud nyata dari kebutuhan manusia yang tidak bisa tidak untuk selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, dan interaksi manusia itu akan selalu diawali dengan adanya kontak,
kemudian komunikasi, interaksi, dan pada akhirnya adalah relasi sosial. Itu adalah inti dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, karena manusia itu adalah sebagai makhluk yang berkelompok, homo socius dalam makhluk sosial, maka seringkali di dalam menampilkan perilakunya, manusia itu melihat pengaruh penilaian kelompok atau group judgments itu pada pembentukan kesannya, impression formation. Oleh karena itu, kalau kita memberikan penilaian, itu suka tidak suka, ada pengaruh kelompok yang kita anut, kelompok rujukan, different group, itu dalam menilai. Aliran agama tertentu mengatakan ini salah, aliran ini mengatakan ini benar, dan seterusnya. Walaupun itu dalam sebuah komunitas agama yang sama. Nah, di situ kenapa? Karena di situ berpengaruh kelompok rujukan, different group di situ. Baik. Yang terakhir barangkali ini, ketika berbicara eksistensi manusia dari perspektif komunikasi, dan di sini ada juga satu lagi yang disebut dengan konsepsi manusia berdasarkan psikologi humanistik di sini. Dalam psikologi humanistik, asumsi atau pandangan tentang manusia itu dianggap sebagai bahwa manusia adalah homo ludens di sini. Artinya apa? Manusia itu adalah makhluk yang bermain di situ. Dan psikologi humanistik itu dianggap sebagai katakanlah tahapan revolusi ketiga dalam psikologi di sini. Kalau dalam pandangan behaviorisme, manusia itu adalah tadi makhluk mesin, robot, tanpa jiwa, tergantung lingkungan yang membentuknya, tanpa nilai. Dalam psikoanalisis kita menganggap manusia itu adalah sebagai katakanlah we see a man as a savage beast. Seperti katakanlah orang-orang yang ini melihat orang itu seperti serigala yang cantik, yang bagus, savage beast di situ. Nah, keduanya tidak menghormati manusia sebagai manusia tadi, baik psikoanalisis maupun behaviorisme. Manusia sekadar entitas saja di situ. Jadi keduanya tidak dapat menjelaskan aspek eksistensi manusia yang positif dan menentukan, seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi di situ. Nah, kekosongan itulah yang diisi oleh perspektif psikologi humanistik di situ. Nah, jadi psikologi humanistik itu mengambil banyak dari psikologi analisis, tapi yang katakanlah bernuansa neo-Freudian di sini, bahwa psikologi humanistik itu mengambil banyak asumsi eksistensi manusia itu selain dari psikoanalisis, analisis yang neo-Freudian itu juga mengambil dari fenomenologi dan eksistensialisme. Nah, perlu dicatat di sini bahwa dalam pandangan pendekatan atau teori fenomenologi, manusia itu hidup dalam dunia kehidupan, dalam tanda petik, dunia kehidupan dalam tanda petik yang dipersepsi dan diinterpretasi secara subjektif di situ. Setiap orang mengalami dunia dengan caranya sendiri. Nah, disitulah keberadaan manusia secara individu diakui sepenuhnya oleh psikologi humanistik atau fenomenologi. Salah seorang tokoh dari fenomenologi itu atau tokoh sosiologi fenomenologis adalah Alfred Schultz di situ. Dia mengatakan pengalaman subjektif ini dikomunikasikan oleh faktor sosial dalam proses intersubjektivitas. Tampaknya manusia sebagai makhluk sosial itu akan lebih banyak gitu kan diwarnai oleh pandangan-pandangan fenomenologis di sini. Jadi di sini di dalam konsep psikologi humanistik atau fenomenologis keluarlah yang disebut dengan aliran eksistensialisme yang menekankan pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia.
Nah, yang paling penting bukan apa yang didapat dari kehidupan, tetapi apa yang dapat kita berikan untuk kehidupan. Ini benar-benar adalah selaras dengan konsep manusia sebagai makhluk sosial yang saling berbagi, saling mendukung di situ, saling membutuhkan, saling memberi, dan seterusnya di situ. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan fenomenologi yang tadi didasarkan pada psikologi humanistik, hidup kita itu baru bermakna hanya apabila melibatkan nilai-nilai dan pilihan yang konstruktif secara sosial. Dengan kata lain, eksistensi kita akan bermakna bagi kehidupan sosial bagi orang lain apabila kita bisa melibatkan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain di situ. Nah, saya ingin menekankan inti dari fenomenologi atau psikologi humanistik tadi menekankan pada perhatian yang begitu besar pada makna kehidupan adalah juga hal yang membedakannya antara psikologi kognitif dari mazhab yang lain. Jadi di sini manusia bukan saja sebagai pelakon dalam panggung masyarakat, bukan saja pencari identitas, tetapi juga pencari makna. Jadi dalam gerak hidupnya, manusia itu kan selalu mencari makna dari kehidupan dan apa yang dilakukannya selama hidup dia itu sendiri. Nah, saya ingin menekankan secara garis besar bagaimana pandangan humanisme atau psikologi humanistik tadi, dan saya kutip dari Carl Rogers, salah seorang tokohnya di sini. Ada 5 hal yang ditekankan oleh psikologi humanistik tentang eksistensi manusia sebagai makhluk komunikasi. Yang pertama, biar tidak saya akan bacakan saja teks aslinya, bahwa setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, di mana dia, yaitu sang aku, ku atau diriku, atau dalam bahasa Inggris ini the I, me or myself, di situ menjadi pusat kajian, pusat perhatian di situ. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri. Nah, disinilah konsep. Jadi manusia itu sangat tergantung pada konsep dirinya dalam berperilaku. Konsep diri itu tiada lain adalah bagaimana seseorang atau manusia menilai dirinya sendiri yang akan mempengaruhi cara pandang terhadap orang lain di situ. Jadi konsep diri itu saya ingin tekankan adalah persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah, yang muncul dari satu medan fenomena ke medan yang lain. Oke? Nah, yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan dirinya. Disinilah makanya muncul konsep aktualisasi diri. Kalau misalkan ada orang yang secara ekonomi sudah sangat mapan, orangnya kaya, secara jabatan dia itu orang udah menduduki top manajemen, jabatan tinggi, tapi kenapa juga masih mau misalkan bergerak untuk menjadi katakanlah donatur atau apa, bergerak di bidang sosial, itu dalam rangka aktualisasi diri. Dalam hal ini manusia memerlukan pengakuan eksistensi dirinya dari orang lain di situ. Jadi aktualisasi diri menjadi juga inti dari perhatian psikologi humanistik di situ. Nah, yang ketiga, individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Jadi perilaku kita sangat tergantung kepada persepsi kita tentang diri kita dan juga dunia yang ada di lingkungan kita. Nah, persepsi sendiri adalah bernuansa pengalaman yang bersifat fenomenologis. Persepsi berdasarkan pengalaman. Sebagai contoh, misalkan persepsi 2 orang yang berbeda terhadap polisi bisa beda. Si A mempersepsikan polisi itu pelindung masyarakat hanya karena dia pernah punya pengalaman ketika mau dia
dicopet di bis kota, dia diselamatkan oleh polisi. Maka dia mempersepsi polisi adalah pelindung masyarakat. Tapi si B berpersepsi sebaliknya, polisi itu jahat. Hanya karena dia tiba-tiba dihentikan sepeda motornya di balik tiang lampu lalu lintas dan ditilang, didenda. Nah, maka dia memandang polisi adalah jahat. Jadi persepsi kita tentang lingkungan itu tergantung pada pengalaman diri kita di situ. Nah, ini yang dijelaskan oleh fenomenologi atau tadi oleh psikologi humanistik di situ. Baik, jadi yang keempat nih, tadi ketiga ya, sekarang keempat. Anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri, yakni berupa penyempitan dan pengkakuan, rigidification, persepsi, dan perilaku yang menyesuaikan serta penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti rasionalisasi. Rasionalisasi itu kalau dalam bahasa sederhana adalah cari pembenaran. Jadi di sini dan ada dua macam rasionalisasi, ada rasionalisasi anggur masam, ada rasionalisasi jeruk manis. Misalkan orang yang pendek begini melihat buah anggur ingin diambil gitu, dia nggak mampu menjangkau si buah itu karena dia pendek. Apa dia ngomong? Anggur itu kan masam, asem lah. Padahal bukan itu. Dia pendek. Jadi di sini adalah mencari pembenaran. Atau yang kedua, rasionalisasi jeruk manis namanya, mencari hikmahnya. Untung aja saya nggak diterima, misalkan di Akabri. Kalau saya diterima mungkin sekarang saya lagi disiksa. Nah, itu rasionalisasi. Padahal memang dia tidak lulus di situ. Baik, dan yang terakhir, yang kelima, sebagai inti dari katakanlah pandangan humanistik itu, bahwa kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam kondisi yang normal, ia berperilaku rasional dan konstruktif, serta memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri. Jadi kalau dalam diri kita itu, kecenderungan batinnya manusia itu menuju kesehatan dan keutuhan diri, kemudian kita berperilaku rasional, konstruktif, dan memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri, maka realitas itu bisa dijelaskan dengan pandangan humanisme. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian, saya pikir pertemuan kita kali ini di mana membahas bahwa eksistensi manusia sebagai makhluk komunikasi dari 4 perspektif tadi, menekankan bahwa pengertian manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individual itu sangat beragam pengertiannya, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Hal ini wajar dalam dunia ilmu. Ingat, ada sebuah ungkapan dalam dunia ilmu. Dalam dunia ilmu itu tidak pernah ada kesepakatan bulat. Yang ada adalah sepakat untuk tidak sepakat. Asal masing-masing merujuk kepada referensinya, kepada perspektif mana yang dipakai. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara kita sebagai anggota sistem sosial, sebagai anggota misalkan komunitas mahasiswa Unpad, sebagai berbeda jurusan dan seterusnya, wajar beda pendapat, karena boleh jadi beda pendapat itu karena beda perspektifnya. Tidak harus kita jadi berantem kalau kita ingin disebut sebagai masyarakat ilmiah, karena masyarakat ilmiah itu berkeyakinan tadi tidak ada kesepakatan bulat, yang ada sepakat untuk tidak sepakat dengan masing-masing merujuk kepada referensi yang sahih di sini. Saya pikir itu yang bisa kita sama-sama simak, sama-sama pelajari untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, barangkali untuk lebih memberikan fasilitas belajar, pengalaman belajar bagi Anda semuanya, saya tidak ingin menyebut ini sebagai tugas ya, karena tugas itu nanti disebutnya, nanti anggap dipersepsi oleh Anda itu beban. Saya ingin menyebutnya fasilitas belajar. Fasilitas itu adalah segala sesuatu yang memudahkan. Jadi kalau istilah fasilitas belajar itu artinya adalah ini yang akan memudahkan Anda untuk belajar memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, simak baik-baik. Yang pertama, saya ingin Anda ini
membaca berbagai macam sumber, terutama buku. Boleh nggak googling? Ya terserah. Yang katakanlah Anda di situ menjelaskan, mendeskripsikan mengapa manusia itu katakanlah berbeda-beda di dalam mempersepsi atau memperlakukan objek yang sama atau realitas yang sama. Itu yang pertama pertanyaannya. Tolong dijawab dengan komprehensif, di situ dituliskan dalam kertas yang silahkan mau diketik, mau ditulis tangan, yang penting ada nama dan NPM di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan fasilitas belajar pada Anda. Saya ingin mengatakan atau ingin mengajukan pertanyaan, mengapa komunikasi tadi, komunikasi antara manusia itu dikatakan sebagai karakteristik utama manusia sebagai makhluk sosial. Oke, jadi mengapa komunikasi itu dikatakan sebagai penciri utama atau karakteristik utama manusia sebagai makhluk sosial. Baik, dan yang ketiga, saya ingin Anda juga memberikan penjelasan berdasarkan referensi tentang apa? Tentang mengapa manusia itu satu sama lain tidak bisa tidak untuk selalu berinteraksi, berelasi dengan manusia lainnya. 3 hal itu yang saya berikan sebagai fasilitas belajar, dengan harapan mudah-mudahan Anda memiliki pengalaman belajar, learning experience dari pertemuan kita secara tidak langsung ini. Dan Anda harus paham, yang disebut pengalaman belajar itu bukan sekadar Anda ikut kuliah, bukan sekadar Anda ada di ruangan ini. Pengalaman belajar adalah interaksi antara orang yang sedang belajar dengan materi yang dipelajarinya sedemikian rupa sehingga Anda bisa melakukan persepsi, retensi, dan menggunakan pengetahuan itu ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, oleh karena itu mengapa saya berikan tadi Anda fasilitas belajar atau dalam bahasa Anda disebut dengan tugas, agar Anda memiliki pengalaman belajar. Kalau Anda ingin tetap katakanlah berkomunikasi dengan saya, bisa via WA atau via SMS, saya berikan nomor telepon saya, tolong catat. Nomor telepon saya adalah 081214620061. Saya ulang, 081214620061. Kalau ada pertanyaan silakan Anda mengajukan pertanyaan, yaitu atau melalui email. Emailnya adalah dadan.sudiana@unpad.ac.id. Di situ. Kalau ingin ketemu langsung silakan datang ke Fakultas Ilmu Komunikasi di ruangan kerja Wakil Dekan 1 Vkom Unpad. Terima kasih, cukup ya pengenalan saya. Kalau ingin yang pagi masih banyak sebetulnya. Saya penggemar musik, pemain band gitu kan. Saya penyuka grup Rolling Stone tapi pemain bandnya Gus Plus. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.